Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pigeon lovers. Berjumpa lagi nih dengan Camperoni Project. Bagaimana kabar kalian semua? Yuk, semoga kalian senantiasa sehat dan dimudahkan serta dilancarkan dalam berbagai urusan. Well, bahasan kali ini Ane mau coba nih bahas mengenai soal perlunya kita semua persiapkan kandang yang mumpuni nih buat burung merpati sobat sekalian. Nah, namanya kandang ataupun tempat tinggal dan tempat tidur si burung merpati, ada baiknya nih sobat sekalian mesti kudu memperhatikannya. Sebab kalau seenaknya, pertama itu burung akan merasa nggak nyaman, lantas parahnya doi bisa kabur tuh atau ngilang. Dan keduanya, dengan adanya ruang kepemilikan si burung merpati ini, ia pun bisa bolak-balik tuh terbang dan bermain ke sana kemari, balik ke kandang dan keluar lagi, sehingga ia pun merasa comfort ya, merasa nyaman gitu loh. Dan yang ketiga, dengan adanya kandang, hal itu jelas akan meminimalisir adanya pertikaian antar burung, di mana terkadang tuh kandang satu pasangan merpati suka diintervensi dan dimasukin merpati lainnya, sehingga ya pertikaian pun nggak terelakkan di dalam kandang tersebut. Nah, kok bisa ya berantem? Ya, hal itu pasti terjadi sob, jika memang kandang yang kalian beli atau buat itu bersebelahan, mirip kayak kamar kos-kosan gitu deh. Kadang-kadang kan antar kamar kosan suka berantem tuh. Nah, tentunya ini kan meminimalisir space kandang agar supaya juga tidak terlalu banyak menghabiskan area untuk kandang. Apalagi kalau space area untuk kandang yang ditempatkan itu misalkan sempit, luas ruangannya, pastinya mau nggak mau tuh dibikin kandang yang berdempetan atau bersebelahan. Lantas secara otomatis ya, jika memang setiap merpati belum hafal kandangnya, biasanya tuh berantem. Nah, karena lupa kandang juga, atau sama sekali belum hafal kandangnya, atau juga bahkan bisa jadi beberapa karakter merpati juga ada juga yang suka tuh mengintimidasi dan menjadikan kandang tersebut sebagai properti kepemilikannya. Alhasil yang kalah keluar deh dari kandangnya dan nggak punya kandang, akhirnya diem aja tuh di luar. Kemudian bagaimana sih caranya mengatur supaya merpati bisa mengingat kandangnya? Kok bisa ya hafal kandangnya? Ya bisa sob, sebab secara memori daya ingat merpati itu cukup kuat dan pintar juga loh. Caranya seperti apa sih merpati bisa mengingat kandangnya? Ya, caranya kalian cukup masukkan saja tuh si merpati ke dalam kandang yang tertutup, minimal ya selama seminggu. Maka merpati pun akan tahu kandangnya sendiri ketika dikeluarkan. Atau biar meyakinkan dan membuat kalian tenang, coba deh kurung selama 2 minggu tuh dalam kandang paguponnya. Aneh yakinkan dah, dia pasti ingat dan hafal kandangnya. Nah, kemudian dalam hitungan hari-harinya, sesekali kalian bisa keluarkan tuh dengan dikurung memakai kandang dondang terbuka dari bahan kayu atau besi, diletakkan di depan kandang paguponnya supaya dia bisa kenal lingkungan dan tahu kandangnya, seperti itu sob. Nah, usahakan juga nih jika kalian akan menempatkan merpati dalam kandang barunya, harus sudah berpasangan atau dipasangkan lah, minimal ada betina dan jantan. Jika dia sudah ingat kandangnya, biasanya tuh sang jantan akan ngedominasi tuh properti kandang kepemilikannya dari intervensi merpati lain. Beda juga tuh jika kalian hanya menempatkan satu ekor betina saja. Biasanya akan diintervensi sama merpati jantan lain, alih-alih sang betina tuh mengalah dan gak punya kandang. Namun satu kasus juga pernah terjadi nih di Camperoni Project Birds Farm. Ada nih satu betina yang ditempatkan dalam kandang namun nyalinya gede dan keberaniannya dahsyat banget.
ternyata doi bisa ngehajar dan ngusir jantan atau betina lain yang intervensi kandangnya. Ya mungkin kalau aneh analisa sih kembali lagi ya pada karakter merpatinya, karena memang setiap karakter merpati itu berbeda-beda. Nah, bicara soalan perencanaan pembuatan kandang ini memang mesti dipikirkan. Kalian coba mesti siapkan kandang pagupon dan kandang dondang. Kandang dondang itu seperti apa sih? Yap, dianalogikan, sobat punya sepasang burung merpati jantan dan betina, sobat pun tentu harus menyiapkan kandang dondang terbuka yang hanya dibentuk dari kayu atau besi yang jarang-jarang. Semisal kandang burung terbuka yang bisa kita simpan di tempat terbuka, guna memperlihatkan lingkungan tempat tinggalnya, kemudian memandikan dan menjemurnya, kemudian mengawinkannya secara mandiri ya dalam kandang itu sendiri. Itu pun kalau kandang dondangnya agak luas sih, kalau sempit susah juga dia untuk berkawin. Dan juga untuk menjemur burung merpati kalian setiap di pagi hari seperti itu. Lantas kandang pagupon itu apa? Nah, dianalogikan manusia, ya merpati pun jelas dong butuh ruang yang hangat, yang nyaman, gak kehujanan, gak kepanasan, gak diganggu merpati lain, serta jadi juga sebagai tempat tidur doi juga. Nah, seperti itu kandang pagupon. Kandang pagupon itu adalah kandang tertutup yang hanya sedikit lubang ventilasi keluarnya angin. Dengan kandang tertutup atau pagupon ini, burung merpati sobat pun akan nyaman beristirahat, ya lebih hangat, dan bahkan bisa angrem lantaran bertelur atau netesin anakan merpatinya. Seperti itu. Nah, umumnya kandang dondang itu ada yang dari kayu ataupun dari besi. Secara ukuran pun beda-beda pula tuh sob. Ada yang ukuran single, 1 ruang gitu ya, 2 ruang, 3 ruang, bahkan 4-5 ruang pun ada. Kalau dari bahan kayu. Nah, kandang dondang ini juga banyak tuh di pasaran diperjualbelikan. Mulai kisaran harga 45.000 sampai 250.000 itu ada banyak. Ataupun jika sobat ingin meminimalisir budget, sobat bisa bikin sendiri dan memanfaatkan barang sisa atau barang reuse yang ada di rumah. Bisa saja tuh kalian sobat bikin kandang dondang adanya saja seperti itu. Ya, apa enggak? Kan namanya juga meminimalisir budget, ya kan? Nah, oke. Nah, sementara dari bahan besi itu ukurannya juga cukup luas dan bervariasi pula, mulai harganya tuh di kisaran 150 sampai 300 ribuan, bahkan sampai 750.000 pun ada. Kandang standar pagupon ini sobat bisa juga tuh order pembuatannya di pasar-pasar burung terdekat, mendatangi orang yang ahli bikin kandang seperti itu. Nah, kalau atau tetangga yang bisa bikin, kenapa enggak suruh tuh bikin, tapi yang nggak gratis juga kale. Nah, kalau sobat ingin meminimalisir pengeluaran pun, sobat pun bisa membuatnya dan berkreasi sendiri seperti yang Ane bikin nih di Campernik Project sendiri, yang asal jadi aja. Sebenarnya memang berkreasi sesuai selera ya. Mulai dari desainnya, bentuk kandang pagupon itu sendiri, serta ya bisa diatur dan disesuaikan dengan kocek yang sobat punya seperti itu. Ya bahkan jika mau gratis kayak kita nih, kita manfaatin tuh barang-barang reuse, barang sisa yang ada di rumah untuk dimanfaatkan jadi kandang. Seperti lemari baju bekas yang sudah hancur, yang sudah mulai lapuk, atau potongan kayu lainnya, atau tanpa harus membeli juga multiplek, kayu reng, atap, kawat, dan lainnya. Jadi kita manfaatkan tuh barang reuse yang ada saja, itu pun kalau sobat ada. Nah, kalau barang reuse-nya nggak ada, ya coba deh nyari ke tetangga yang sedang ngebangun dan nggak kepakai. Niat banget ya. Itu kan namanya juga menjirokan budget kan sob. Selama ada kemauan dan usaha, apapun bisa dilakukan ya nggak? Nah, soal kandang dondang terbuka pun bisa juga tuh dibeli di beberapa toko burung ataupun pasar burung.
dengan satu kandang yang berbentuk 2 lantai, ada pula yang seperti itu. Nah, biasanya itu untuk memisahkan antara jantan dan betina. Nah, umumnya para penikmat burung merpati tinggian atau balap saat memandikan dan menjemurkan burung merpatinya itu, si betina biasanya ditempatkan di bawah, sedang si jantan biasanya disimpan di atas. Disinyalir hal itu dilakukan agar si jantan ini tuh bisa mengecek kondisi betinanya, bisa ngeliat dan memantau juga. Cie. Tas tidak ada standar baku ya sob soal ukuran kandang pagupon itu sendiri. Mungkin hanya saja diusahakan baiknya dibuat agak lebih besar lah, supaya merpati pasangan kesayangan sobat bisa leluasa bergerak tuh, dan sekali bisa ngepakin sayapnya di saat sobat semisal sibuk kurang memperhatikan keadaan burung merpati. Nah, dengan begitu setidaknya saat si merpati nggak dikeluarkan ke lingkungan bebas pun, doi itu bisa ngepakin sayapnya sesekali di kandangnya, karena kesian juga si sob dikurung seharian tanpa bisa sesekali melemaskan otot sayapnya. Terkadang kalau terlalu lama pun di dalam kandang, kasihan tuh doi seolah sulit dan lemas untuk terbang dan mengepakkan sayapnya saat berada di lingkungan bebas. Seperti itu sih. Umumnya merpati ditempatkan pada satu kandang pagupon yang berukuran minimal panjang kali lebar kali tingginya itu 48 cm kali 38 cm kali 30 cm. Namun memang ada juga sih yang lebih besar jika memang merpati itu nggak akan kalian umbar di luar. Tapi kesian juga sih sob kalau nggak pernah diumbar. Kebayang tuh kalau orang jenuh doi di rumah mulu. Coba deh pikir ulang kalau sobat dikurung dalam rumah seperti tahun lalu tuh, nggak pernah keluar gegara kayak Covid kemarin. Boring kan, dan nggak nyaman juga kan. Ya merpati pun sama lah, doi juga kan punya jiwa. Cie. Lantas agar supaya nggak menuai masalah, khususnya buat sobat yang tinggal di permukiman perumahan tuh, itu bisa jadi masalah sob di saat si burung merpati berak dan buang kotoran di mana aja. Lah iya sob, namanya juga burung nggak lain binatang. Emang doi mau izin dulu tuh mau buang pup di rumah orang? Dengan kondisi itu ya baiknya kalau punya budget berlebih, bikinlah semacam kerangkeng luas yang bisa mengakomodir kebebasan itu burung. Nah, kalau memang nggak mau liar dilepas di lingkungan terbuka seperti itu. Kalau nggak ada budget ya wayahna bro, kata orang Sunda mah wayahna dikurung saja tuh dalam kandang paguponnya, atau coba diakali tuh dengan kandang dondang yang luas yang bisa bikin doi bisa kepakan sayapnya. Supaya kalian sendiri pun nggak dolim tuh sama tetangga ngotorin rumah atau atap gentengnya dari pupnya merpati milik kalian sob. Sebab kasus ini aneh pun pernah kawan aneh alami di saat dia miara banyak merpati yang diumbar. Alih-alih tuh merpati main ke rumah tetangga dan ngotorin lantai rumah dan atapnya. Alhasil tetangganya pun komplain. Ya wis, akhirnya dikurung tuh terus-terusan dalam kandang paguponnya. Nah, coba deh pikir ulang, baiknya kita juga jangan egois dan dolim lah sama tetangga sekitar. Ngomong soal ini jadi nggak enak hati nih aneh. Aneh juga nih belum terrealisasikan keinginan ngebuat karantina atau kerangkeng luas. Duh, aneh jadi dolim juga nih. Nah, sementara budget nggak ada, kalian juga bisa akalin juga tuh dengan bikin sendiri, manfaatin barang sisa yang ada, atau beli dondang gede yang minimal bisa buat si merpati bergerak leluasa dan bisa ngepakin sayapnya. Nah, jika budget ada dan bisa dikerangkeng serta areanya cukup luas, semisal kayak di loteng jemuran di Champeronic Project, at least dengan begitu adanya kerangkeng yang cukup besar, aneh yakinkan tuh
Doi bisa leluasa bergerak dan terbang dalam hal melatih sayapnya, serta nggak akan dolin juga tuh sama tetangga. Lantas merpati sobat pun akan merasa nyaman. Nah, bicara kandang pagupon, umumnya tuh para player lapangan biasanya menempatkan kandang pagupon tuh di tempat yang tertutup, semisal dalam satu ruangan yang berderet di beberapa kandang. Namun jika kalian hanya penghobi biasa saja, belajar untuk merawat dan beternak kecil-kecilan atau merawat 1-2 pasang merpati, mungkin depan rumah pun bisa tuh dibuat kandang pagupon merpati. Namun beberapa hal perlu diingat juga sob. Jika kalian simpan kandang pagupon itu di tempat lahan terbuka seperti loteng atau halaman depan yang bisa kena hujan dan panas, baiknya coba deh itu kandang pagupon dipasangi atap bro. Bisa dari atap jenis bahan seng, genteng, polikarbonat, ataupun bahan yang lainnya yang memang bisa ngehalau air hujan dan ngehalau sengatan sinar matahari, sehingga kandang pagupon merpati pun nggak bocor saat terkena hujan dan mampu juga ngehalau dari teriknya panas matahari. Nah, apabila semuanya udah dipersiapkan oleh sobat secara benar, tentunya soalan stres, sering terjadi berantem, rebutan kandang di antara burung merpati piaraan tentu akan terminimalisir terjadi. Namun oleh sebab itu, jika ditempatkan sedari awal, merpatimu kudu dibiasakan tinggal di kandangnya sebelum dilepas keluar. Sebab kasus kayak begini ini nih cukup ngerepotin kita di saat ada burung merpati yang belum tahu persis posisi kandangnya. Alih-alih saat dia masuk kandang burung merpati lain, terkadang ya pertikaian pun gak terelakkan. Namanya juga burung sob. Cara alamiah siapa yang menang ya dialah pemiliknya. Nah giliran yang kalah, doi ampun dah keluar kandangnya. Dengan kondisi begitu, ya doi pun gak berani dong masuk kandangnya sendiri, atau bahkan jadinya kebingungan celingak-celinguk. Gimana nih posisi kandang gue? Giliran berantem rebutan kandang tanpa ada indukan yang sedang angram hibernasi menghangatkan telur, ya paling masalahnya ada yang kalah dan yang menang. Nah kalau sudah ada indukan yang sedang angram, ya terkadang pecah telur, terinjak, dan berantem membabi buta. Ya jelas dong hal itu sering kali terjadi. Kemudian dengan mengatur posisi kandang dan burung merpati yang akan menempatinya, tentu juga dengan begitu si merpati sudah kenal banget nih kandangnya. Nah posisi penempatan kandang ini bisa sobat satukan secara berdempetan sedari awal pembuatannya. Karena kalau sobat pindahkan posisi kandangnya seenaknya, umumnya jadi kebingungan tuh merpati dan salah masuklah atau lupa lah ke dalam kandangnya. Seperti itu biasa yang terjadi. Baiknya posisi kandang tuh menghadap ke arah timur, sebab sinar matahari pagi setidaknya bisa menyegarkan dan ngehangatin kandangnya, dan juga bisa pula membunuh kuman atau bakteri yang menempati tempat yang lembab di sudut-sudut kandang merpati kepemilikan sobat. Lantas kandang itu pun bisa sobat satukan dalam satu ruangan luas yang baiknya sobat buat juga tuh kerangkeng luar yang cukup luas dan diatur supaya tertutup sehingga burung dapat terbang tuh kesana kemari dalam satu ruangan. Alih-alih saat sobat meninggalkannya saat bekerja, pergi keluar, sekolah, ataupun beraktivitas keseharian lainnya, sekalian nggak worry itu karena nggak membukakan pintu keluar kandangnya masing-masing. Apalagi saat sobat miara merpati di areal perumahan, pastinya ya sobat pun nggak mau dan mesti mewaspadai komplain dari para tetangga di saat burung merpati sobat tuh brecetan tuh ngeluarin dan mengumbar pupnya di mana aja. Soalan kandang anakan pun perlu sobat persiapkan. Setidaknya saat doi masih dalam masa lolohan indukan dan belum bisa dianggap mandiri dipisah dengan indukan, biarkan aja tuh doi tinggal sekandang bersama indukan jantan dan betinanya. Lantas jika udah gede, pisahkanlah ke dalam kandang barunya.
Pastinya itu bisa ngeminimalisir berbagai soalan terkait cara ngerawat, ngejaga, dan ngamanin, serta bahkan ngehindari dari serangan binatang tuh seperti kucing dan serangan tetangga dari komplainnya. Lantas sobat pun bisa tuh akhirnya santai dan tenang merawat, asik, memainkan sekaligus menikmati pemandangan kandang dan hilir mudiknya ke pakan sayap burung merpati kesayangan sobat. Itu bisa kalian nikmati dengan cara melihat dengan santai dan merawatnya. Oke sobat pigeons lovers, mungkin info ini bisa cukup membantu sobat pigeons lovers sekalian. Berikut juga bisa sedikit memberikan pencerahan pada kalian para newbie yang akan mulai merawat merpati. Mohon maaf nih apabila ada salah kata. Jangan lupa ya, dukung kami dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, like, comment, and share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar kami senantiasa semangat memuat konten-konten menarik lainnya. Itu saja, salam satu cakrawala Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.